Jadi, kita akan mengakhiri perdebatan ini dengan sesuatu yang benar-benar penting, sebuah koin yang benar-benar menutup semua diskusi. Kalian harus melihat ini, karena ini akan membuktikan bahwa kitab ini tidak mungkin ditulis oleh Tuhan. Ini bukan kitab yang kekal, melainkan ditulis oleh manusia biasa. Tapi jangan khawatir, kita punya firman Tuhan yang lain, yang bahkan lebih baik dari ini. Tetap di sini untuk mengetahui siapa dia. Halo semuanya, selamat datang kembali. Saya Aladi, dan kita masih membahas tentang ketidaksesuaian sejarah, anachronism, yang ditemukan dalam Al-Quran. Ini adalah seri baru yang saya lakukan bersama Dr. J. Smith. Dan hari ini, kita akan membahas satu lagi kesalahan sejarah yang benar-benar membuat bingung. Ada begitu banyak dokumentasi sejarah tentang berbagai peristiwa yang telah kita bagikan kepada kalian, yang jelas-jelas bertentangan dengan isi Al-Quran, namun sumber-sumber sejarah ini telah diakui oleh banyak ahli. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan Fir'aun, Raja Mesir. Tentu saja, mari kita biarkan Dr. J untuk memperluas pembahasannya. Jadi, Dr. J, apa yang bisa Anda katakan tentang Fir'aun? Nah, kita punya masalah besar di sini. Masalah historis yang nyata. Mari kita lihat slide-nya dan bahas ini bersama-sama. Dalam Al-Quran, ada kisah tentang Fir'aun yang memerintahkan Haman untuk membangun sebuah menara dari tanah liat yang dibakar, seperti yang tertulis dalam surah 28 ayat 38 dan surah 40 ayat 36-37. Fir'aun berkata, "Wahai para pembesar, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku. Maka nyalakanlah api untukku, wahai Haman, di atas tanah liat, dan buatlah untukku sebuah menara." Ini masalah besar, karena menara yang dibicarakan ini tidak pernah ada di Mesir. Mereka tidak membangun menara di Mesir, mereka membangun piramida. Selain itu, Haman bukanlah nama Mesir, melainkan nama Persia. Ini jelas menunjukkan bahwa kisah ini tidak mungkin terjadi di Mesir. Dalam Alkitab, kita tahu bahwa Menara Babel ada di Kaldea, yang sekarang dikenal sebagai Irak Selatan, jauh dari Mesir. Jadi, ini adalah salah tempat, salah orang, dan salah waktu. Dan ini bukan satu-satunya masalah. Dalam Al-Quran juga disebutkan tentang Alexander Agung atau Zulkarnain dalam surah 18. Cerita ini juga memiliki banyak ketidaksesuaian sejarah. Dalam kisah tersebut, Alexander Agung dikatakan membangun tembok besar dari besi dan tembaga di antara dua gunung untuk menghalangi serangan barbar. Ini adalah sebuah kisah yang sangat aneh karena dalam catatan sejarah, tidak ada bukti bahwa Alexander Agung pernah membangun tembok semacam itu. Jika benar-benar ada, itu akan menjadi salah satu pencapaian teknik terbesar dalam sejarah umat manusia. Namun, tidak ada satupun biografi Alexander yang menyebutkan hal ini. Sekarang, mari kita bahas yang paling menarik, koin yang disebutkan dalam Al-Quran. Dalam surat Yusuf, surah 12 ayat 20, Yusuf dikisahkan dijual oleh saudara-saudaranya kepada para pedagang Midian dengan harga beberapa dirham yang dihitung. Masalahnya, Yusuf hidup sekitar 1800 sebelum Masehi, sementara koin baru ditemukan pada abad ke-7 sebelum Masehi, oleh bangsa Lydian. Ini berarti, tidak mungkin Yusuf dijual dengan koin dirham karena koin tersebut belum ada pada zaman itu. Ini adalah kesalahan besar dalam Al-Quran. Selain itu, koin dirham sendiri baru ada setelah masa Nabi Muhammad, sekitar 30 tahun setelah kematiannya. Jadi, bagaimana mungkin dirham disebutkan dalam Al-Quran jika koin tersebut belum ada saat wahyu Al-Quran turun? Ini menunjukkan bahwa Al-Quran mengalami perubahan dan penambahan setelah masa Nabi Muhammad. Dalam cerita Alkitab tentang Yusuf, ia dijual dengan 20 shikal perak, yang bukan koin, melainkan satuan berat yang setara dengan 2 kg perak. Ini sesuai dengan catatan sejarah dari tablet Mari dan Nuzi, yang mencatat harga seorang budak pada zaman itu. Jadi, Alkitab memberikan informasi yang akurat,
sementara Al-Quran membuat kesalahan besar dengan menyebut koin yang bahkan belum ada pada saat itu. Kesimpulannya, ketidaksesuaian sejarah ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukanlah kitab yang kekal, tidak diturunkan langsung oleh Tuhan, dan tidak diselesaikan pada masa Utsman seperti yang sering diklaim. Faktanya, koin dirham baru muncul setelah Utsman, dan Al-Quran sendiri baru dibakukan secara resmi pada tahun 1924, dan baru diresmikan sebagai satu-satunya versi yang sah pada tahun 1985. Ini artinya, banyak dari kita yang menonton video ini lebih tua dari Al-Quran dalam bentuk kanoniknya sekarang. Tapi jangan khawatir, kita punya firman Tuhan yang jauh lebih baik, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah firman Allah yang sejati, yang kekal, yang turun ke dunia, yang sempurna, dan tidak pernah berubah. Jika kalian mencari kebenaran yang sejati, datanglah kepada Yesus. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui Dia. Jadi, teman-teman muslimku, Yesus mengetuk pintu hatimu dan menunggumu. Datanglah kepadanya, Sang Juru Selamat sejati, firman Tuhan yang sesungguhnya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah.